Bismillahirrahmanirrahim. Rekaman ini, opini ini dibuat untuk sebagai hasil dari diskusi saya kemarin dengan seorang teman yang dengan topik pembicaraan itu 2020 in review, 2020 in review, juga membahas sedikit tanggapan teman-teman tentang 2020 ini. Jadi ya, Kamis kemarin menjadi hari penutup dari 1 tahun yang dianggap oleh sebagian besar orang sebagai tahun yang luar biasa menyebalkan mungkin ya. Iya, begitu kata sebagian besar manusia di sekitar saya. Dan ya, 2020 menjadi tahun dengan rasa yang memang luar biasa, sangat luar biasa. Setiap bulannya ada saja kejutan-kejutan yang gak bisa dianggap main-main. Entahkah itu persoalan kecil yang sifatnya personal atau yang melibatkan orang-orang sekitar, sampai isu-isu nasional bahkan internasional. Puncaknya itu ketika pandemi menyusup masuk ke Indonesia. Kita dipaksa bertahan pada kondisi yang mungkin sangat baru bagi sebagian besar kita. Kita dipaksa beradaptasi pada keadaan yang gak ada nyaman-nyamannya. Karena apa yang terjadi sangat kontras dengan yang sebelumnya kita lalui. Kita dipaksa untuk merenggangkan jarak secara fisik, dipaksa untuk tidak kemana-mana walaupun hanya sebentar, dipaksa untuk menutup diri sedemikian rupa, dipaksa untuk melakukan banyak hal secara mandiri, dipaksa hidup pada keadaan yang mematikan. Ya, begitu kira-kira kata sebagian besar kita. Dan iya, saya juga sempat ada pada pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Saya bahkan pernah ada di mana saya merasa bahwa saya sudah mati rasa, saking capeknya mungkin. Saya sudah tidak merasakan apa-apa dari apa yang saya lalui. Tidak ada perasaan happy, tapi juga tidak ada sedih sama sekali. Bahkan, satu momen yang seharusnya menjadi momen penting saya tahun ini, yaitu proses penyelesaian studi saya dari ujian hasil penelitian, ujian meja sampai yudisium, pun di situ saya tidak merasakan apa-apa. Ketika teman-teman saya merasa excited luar biasa ketika mendapati momen yang seperti ini, saya justru merasa dan berpikir, oh sudah selesai, oke. Ya, segitu saja, tanpa rasa. Dan tanpa rasa dalam menjalani apa-apa itu hambar sekali. Tapi kemudian beberapa malam lalu saya merenung, berpikir dan flashback. Segala rasa yang saya temui, pun masa di mana saya merasa mati rasa, apa benar karena segala macam gejolak di 2020 ini? Jawabannya mungkin iya, atau mungkin yang lain, saya tidak tahu pastinya. Dari situ saya kemudian terus flashback, apa yang terjadi sepanjang tahun ini, apa yang sudah saya lalui. Barangkali dengan mengingat-ingat itu saya rasa saya yang mungkin sempat loyo atau bahkan mati itu bisa tumbuh kembali, bisa hidup kembali. Oke, kita flashback. Di Januari saya sibuk dengan penyelesaian tanggung jawab di lembaga. Februari, Maret saya bergelut dengan proposal penelitian. Juga ada satu project yaitu novel translation waktu itu yang juga makan waktu 2 bulan pengerjaannya. Kemudian pandemi masuk dan meracau banyak agenda. April saya seminar proposal, Mei Juni revisian dan penelitian, dan di bulan-bulan ini juga di awal-awal pandemi saya juga sedang aktif-aktifnya menambah asupan hati dan pikiran dengan terus belajar berdamai dengan diri sendiri, dengan keadaan, juga dengan masa lalu. Saya juga sibuk mengimprove kualitas diri dengan ikut kelas-kelas online, webinar. Saya sibuk mengasah keterampilan dengan ikut challenge nulis atau latihan speaking, public speaking. Dan ya, saya aktif di bulan-bulan ini. Juli saya sibuk bermain dengan ponakan kecil saya yang juga sangat aktif. Agustus saya ikut proyek
kolaborasi yang outputnya adalah buku terbit. September, Oktober saya kembali ke urusan skripsi, tapi ya di Oktober ini saya rasa sudah perasaan saya sudah mulai hilang terhadap apapun yang saya lakukan itu tidak ada rasanya. Sampai Desember saya tidak merasakan apa-apa dalam mengerjakan sesuatu. Ada yang saya lakukan, tapi ya ibaratnya orang yang jalan sempoyongan, jalan ya jalan, tidak sekedar di tempat, tapi dalam perjalanannya itu ya nggak ada rasa gitu. Beberapa teman saya bilang mungkin kamu jenuh dengan keadaan. Ya, mungkin iya. Mungkin saya sedang mencari sesuatu. Dan sampailah pada renungan saya beberapa malam lalu. Dari situ saya mencoba menata kembali hati dan pikiran saya tentang tahun ini. Tidak, 2020 bukan tahun yang buruk, bukan tahun yang menyebalkan. Tahun ini spesial bagi saya, bagi kita, kalau saja kita mampu melihat dari sudut pandang lain. Sebelum saya utarakan sudut pandang saya yang lain, saya mau bilang kalau teman-teman, wajar kita merasa tidak suka dengan gejolak, dengan segala macam drama yang terjadi tahun ini. Namanya juga manusia. Kita punya hak untuk merasa tidak suka atau tidak nyaman dengan yang terjadi. Tapi ya, semoga perasaan-perasaan itu tidak terus berlarut-larut untuk jangka waktu yang lama. Dan saya sangat berharap supaya kita tidak terus membenci tahun ini, tahun 2020. Apalagi dengan berhentilah terus mengumpat dan menyalahkan sesuatu yang kita tidak punya kendali atasnya. Teman-teman mungkin merasa 2020 merenggut zona nyaman kita. Tapi kalau kita coba pakai sudut pandang lain, tidak. Kita hanya belum terbiasa. Selama ini kita sudah sangat aman di zona nyaman kita. Dan ketika kita dihadapkan dengan hal yang sangat baru dan kontras dengan yang sebelumnya, kita merasa tidak sanggup ya, karena kita tidak terbiasa, karena kaki kita sudah mengakar di zona nyaman itu dan kita tidak mau keluar dari situ. Kita kurang berani. Mungkin juga sebelumnya kita kurang mempersiapkan diri untuk siap menghadapi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Teman-teman, kita semua mungkin merasa tahun ini sangat singkat. Kita berpikir, emang ada yang sudah saya lalui? Kenapa 2020 semenyedihkan ini? Tapi mungkin itu terjadi karena kita kurang bersyukur. Jadinya kita merasa jauh dari cukup dari setiap hal yang kita dapat dan yang kita lalui di 2020 ini. I don't wanna judge, but it was in my mind. Kemarin saya mendapat pertanyaan tentang your top 5 achievements in 2020, 5 pencapaian terbesarmu di tahun 2020. Kalau dipikir sekilas dan hanya dengan satu sudut pandang, ya rasa-rasanya tidak ada yang terjadi. Tapi saya coba pakai kacamata lain. Saya coba duduk diam dulu sebentar, tenang, kemudian flashback, dan sebenarnya sangat banyak progres yang saya dan kita lakukan di tahun ini sebenarnya, kalau kita mampu menyadari itu. Dari pertanyaan itu saya mencoba menjawab. Hal pertama dan utama yang sangat jelas progresnya dalam diri saya adalah dari aspek emosional. Saya merasa lebih baik dalam mengontrol emosi saya meski sempat mati rasa 3 bulan belakangan ini. Saya lebih sering pakai sudut pandang positif untuk mencari hikmah dari setiap yang terjadi. Saya lebih bisa berdamai dengan keadaan dan masa lalu saya. Saya lebih mandiri dalam banyak hal. Ingatkan sepanjang tahun ini kita dipaksa belajar mandiri dari rumah. Untuk improve kualitas diri juga kita sekedar stay at home sendiri dan mencari dengan cara kita masing-masing. Intinya dalam hal mengontrol tindakan dan perasaan. Kemudian di tahun ini saya juga alhamdulillah berhasil menyelesaikan studi, dan itu adalah pencapaian yang sangat besar loh. Meski prosesnya sangat berliku, ya it's okay. Di tahun ini saya merasa juga membuat progres yang cukup signifikan di bidang nulis, ngajar, dan public speaking. Alhamdulillah beberapa tulisan berhasil diterbitkan juga dari situ.
Intinya ya banyak lah pokoknya. Dan yang paling tajam progresnya itu adalah sesuatu yang sifatnya dari dalam diri sendiri, self development lah istilahnya. Entahkah itu isi otak atau kemampuan manage emosi atau hal-hal yang sifatnya personal. Dan selama ini mungkin kita lebih berfokus pada apa yang terjadi di sekitar, dan kita lupa mengenal diri sendiri. Kita lupa cara untuk lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Mungkin itu yang terjadi. Intinya banyak sekali hal-hal hebat sebenarnya yang berhasil kita lalui. Kita hanya perlu banyak bersyukur untuk menyadari hal positif dari setiap yang terjadi. Kemudian mungkin ya terakhir dari pertanyaan saya kepada teman-teman untuk mencari tahu bagaimana persepsi mereka tentang 2020, saya juga banyak mendapatkan selain umpatan-umpatan tentang tahun ini, juga ada dari teman-teman yang bilang bahwa saya tidak lagi ingin berekspektasi, saya tidak lagi ingin membuat harapan untuk 2021. Tapi di sisi lain saya merasa why not? Kenapa harus menghentikan ekspektasi dan harapan itu? Harapan kan istilahnya doa untuk kita. Kita menaruh harapan berarti kita berdoa apa-apa yang kita inginkan nantinya. Ya, it's okay. Nggak apa-apa membuat ekspektasi. Cuma mungkin yang salah dari yang kemarin kita lakukan adalah kita banyak berekspektasi, tapi ekspektasi itu ya sekedar ekspektasi saja. Maksudku, ekspektasi kita itu tidak dibarengi dengan mungkin tidak dibarengi dengan usaha yang berlebih, atau ketika ekspektasi itu sudah dibarengi dengan usaha kita tidak berserah diri dengan ketentuan takdir. Ya namanya manusia juga ya hanya bisa merencanakan kan, bukan memastikan. Mungkin kita sudah berekspektasi, kita sudah mengusahakan itu, tapi kita sudah yakin bahwa itu pasti. Dalam artian lain, kita tidak menyiapkan diri untuk kemungkinan buruk yang akan terjadi. Kita tidak berserah diri kepada Tuhan, kita tidak tawakal. Makanya ketika ekspektasi itu tidak menjadi realita, jadilah kita kecewa berlebih. Jadi ya why not? Tentang ekspektasi, dari saya pribadi, di awal setiap tahun itu saya membuat resolusi. Cuma saya membuat resolusi di awal tahun 2019, di awal tahun 2020. Cuma mungkin proses yang saya lalui di kedua tahun ini beda, dan kita harus siap dengan perbedaan-perbedaan itu. Pun apa yang akan terjadi nantinya di 2021 kita harus siap. Jadi dari saya akan tetap membuat resolusi. Maksudnya di sini yang bertarget saja bisa saja dihancurkan oleh keadaan apa kabar yang hanya benar-benar mengikut arus gitu. Iya, dari saya ya ini pendapat personal, mungkin teman-teman punya yang lain, dan it's okay, setiap orang punya opininya masing-masing, persepsi dan keinginannya masing-masing. Tapi kalau dari saya akan tetap membuat target, saya akan tetap mengusahakan itu. Just try to do your best, Helvi. Iya. Cuma dari setelah ekspektasi, usaha, yang tidak boleh terlupa yaitu tadi berserah diri. Ya supaya menghindari kecewa berlebih. Intinya it's okay berekspektasi, tapi tetap dan harus dibarengi dengan berserah diri untuk menghindari kecewa berlebih. Ya gitu. Jadi ya mungkin kita perlu lebih menata hati, pikiran, dan tindak tanduk kita untuk lebih memahami hakikat yang terjadi. I hope you get my point. It's only my personal perception about my personal perception, also experiences in 2020. Semoga ada yang bisa kita petik dari sini.